Penguasa Alam Kayangan. Bab 53. Judul, Poison Fire Rod. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua kristal berharga dan batu giok berharga yang ada di perbendaharaan, termasuk harta karun cabang Padepokan Sin yang paling berharga. Sepotong kristal ungu nadi langit, semuanya diserap oleh Gunawan ke mutiara racun surgawi. Segera, Gunawan sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke rak senjata sepanjang 30 meter itu. Dari senjata dan armor yang memenuhi syarat untuk digantung di sini, tidak satu pun dari mereka yang biasa, terutama pedang Tiger Soul yang digantung di tengahnya. Ini memancarkan aura yang sombong dan anggun saat dikelilingi oleh beberapa ratus senjata dengan kualitas terbaik yang akan membuat orang tidak dapat menahan diri untuk mengunci pandangan terhadapnya pada pandangan pertama. Pedang, dao, belati, tombak, halberd, cambuk. Setiap jenis senjata yang seharusnya ada di sini semua, dan di antara senjata-senjata ini, mayoritasnya pedang. Bagaimanapun, Padepokan Sin dan Istana Pedang Surgawi sama. Mereka mengandalkan pedang sebagai senjata. Gunawan melemparkan semua senjata ini ke mutiara racun surgawi dan kemudian membuka kotak logam yang sangat kecil yang diletakkan di bawah rak senjata. Bau mesiu yang mencekik segera menyerang lubang hidungnya, namun benda yang terkandung di dalamnya yang sedikit mengejutkannya. Kotak logam ini berisi 3 senjata berbentuk sangat pendek dan berbentuk aneh, dan ada juga 9 manik berukuran kepalan tangan berbentuk benda yang diletakkan terpisah. Dia mengambil senjatanya dan mengukurnya dengan wajah bingung. Dilihat dari sentuhannya, senjata berbentuk aneh ini seharusnya dibuat dari baja halus. Materi itu tidak bisa dianggap berharga dan bahkan bisa dianggap tidak jelas di antara semua senjata di perbendaharaan, namun itu memberi Gunawan perasaan yang sangat berbahaya. Dengan asumsi bentuknya yang bengkok dan terasa berat di tangannya, sambil membaliknya di sisi lain, Gunawan melihat sebuah label yang sangat kecil. Poison Fire Rod, tongkat. Dari apa yang Gunawan tahu, tongkat harus mengacu pada mata pegangan kapak. Tapi di sini, justru muncul pada nama senjata berbentuk aneh ini. Saat itulah Gunawan pertama kali melihat jenis senjata ini, dan juga saat pertama kali mendengar nama ini. Keraguan tumbuh dalam pikirannya. Jangan katakan ini bukan senjata sama sekali, tapi kenapa mereka menempatkannya di bawah rak senjata? Jika itu adalah senjata, sepertinya tidak ada kemampuan menyerang sama sekali, tapi apa yang terjadi? Apa perasaan berbahaya yang kurasakan ini? Pada lengkungan Poison Fire Rod, ada sepotong logam yang menonjol, dan sepertinya bisa bergerak. Gunawan dengan sengaja menekannya. Boom! Suara keras terdengar, dan nyala api keluar dari lubang Poison Fire Rod. Kekuatan besar rebound membuat Gunawan jatuh. Poison Fire Rod telah dibuang dan dilemparkan ke belakang sampai jarak yang cukup jauh. Gunawan yang duduk di lantai membuka matanya lebar dan menatap lubang berukuran tinju yang tiba-tiba muncul di dinding di depannya. Lubang hitam yang masih berasap membuatnya meneguk air liur. Ini, mungkinkah itu semacam senjata tersembunyi? Kekuatannya ini mengerikan, dan dilihat dari baunya, apa yang ditembakkan tadi dengan jelas juga memiliki racun yang sangat beracun yang bisa membunuh saat menyentuh darah. Gunawan menghampiri untuk menarik Poison Fire Rod kembali dan juga mengambil bola logam di dalam kotak logam. Mereka sangat berat di tangannya, dan 3 kata besar terukir di permukaan bola. Sky Tremor Bomb. Di bawah kata-kata besar, ada juga sederet kata-kata kecil. Gunakan kekuatan besar untuk menghancurkan penutup, lalu lemparkan. Rasa bahaya yang dipancarkan oleh bola logam hitam ini jauh melampaui Poison Fire Rod. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tersembunyi di dalamnya. Gunawan tidak berani mengujinya. Dia mengembalikannya kembali ke kotak dan menghela napas dalam hatinya. Sesuatu yang mengerikan ini harus diciptakan oleh artefak Padepokan Sin. Jika seseorang tidak terbiasa dengan sifat khusus kedua objek ini dan tiba-tiba tertangkap oleh lawan yang menggunakan ini, mereka pasti akan mati dengan kematian yang sangat tidak adil jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan. Namun, mereka sekarang telah memasuki mutiara racun surgawi dan menjadi senjatanya yang berharga. Gunawan tinggal di perbendaharaan selama 4 jam penuh. Dia menyapu semuanya di dalam perbendaharaan ke dalam mutiara racun surgawi dan bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut untuk Padepokan Sin. Setelah selesai penjarahan, Gunawan bertepuk tangan dalam kepuasan dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, dia tiba-tiba berhenti saat dia hanya 1 langkah menjauh dari pintu keluar dan dengan tenang bergumam pada dirinya sendiri. Untuk merampas harta keluarga orang lain bahkan tanpa membuat suara, memang terasa tidak bisa diterima. Setidaknya aku harus meninggalkan mereka dengan sesuatu. Seperti yang dia pikirkan sampai di sini, Gunawan sekali lagi berbalik. Dia secara acak mengeluarkan sebuah senjata dan mengukir 3 baris teks besar. Baru setelah memeriksa hasil karyanya dia akhirnya melangkah ke arah 3 pintu batu, menutupnya, dan keluar dari perbendaharaan. Seperti yang dia harapkan, saat kembali ke balai pengobatan, Sin Tianan dan Sin Bagino belum kembali.
Gunawan memasuki ruang penyulingan pil untuk sementara dan kemudian kembali membawa semangkuk sup obat. Setelah membangunkan Shin Luto, dia dengan lembut tertawa kecil. Ayo minum sup obat ini. Karena luka tubuhnya dan prospek masa depan, Shin Luto 100% tunduk pada kakek ini. Tidak menanyakan obat macam apa, dia segera mengangkatnya dan menelannya. Setelah dia selesai minum, dia dengan tidak sabar bertanya, "Kakek, apakah ayahku masih belum kembali?" Gunawan menjawab dengan senyum berseri. Sudah hampir waktunya dan mereka harusnya segera kembali. Namun, begitu mereka kembali, kau seharusnya juga sudah tertidur. Setelah bangun tidur besok, pusat cakramu juga akan benar-benar lumpuh. Bahkan jika 10 Margoloyo tiba, jangan repot-repot memikirkan untuk diselamatkan. Hehehehe. Kata-kata Gunawan menyebabkan Shin Luto menjadi tersedak untuk sementara waktu. Gelombang kegelisahan yang tiba-tiba menyebar di dalam hatinya saat dia memaksakan sebuah senyuman. "Kakek, apa? Apa katamu? Kau bermain lelucon kan?" "Ah, aku selalu bercanda, tapi baru kali ini saja kakekmu tidak bercanda padamu." Gunawan mulai tertawa, dan tawanya sangat berbahaya. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya dengan lembut. Lapisan kulit yang sangat tipis dengan mudah terbongkar saat ia mengungkapkan wajah aslinya. Suaranya juga kembali ke nada aslinya. "Cucu yang baik, lihat baik siapa kakekmu." Bagi Shin Luto, melihat sebuah wajah tiba-tiba berubah di depan matanya itu seperti mengalami kemalangan karena disambar petir. Sepasang matanya terbelalak dengan sangat kencang sehingga hampir menonjol keluar. Dalam sepersekian detik, dia mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Tetapi bahkan jika dia sedang bermimpi, pada dasarnya mustahil baginya untuk memiliki mimpi yang aneh seperti itu. Gunawan. Gunawan menarik kembali sudut-sudut mulutnya untuk menyeringai dan kemudian tersenyum sinis. "Shin Luto, cucuku, bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu tidak sopan, untuk benar-benar berani langsung memanggilku, nama besar kakekmu?" Mustahil. Bagaimana mungkin kau?" "Tidak mungkin." Tubuh Shin Luto meringkuk ke belakang saat ekspresi wajahnya berkerut sampai ke titik ekstrim. Teror, shock, malu, cemas, tak percaya. Sepasang bola mata lebih dari itu, terus mempertahankan keadaan yang menonjol secara lahiriah, seolah-olah mereka menyaksikan pemandangan paling mengerikan di dunia ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya tersentak dari sesuatu, dan mulai berteriak panik dengan suara gemetar dan kasar. Seseorang cepat, seseorang datang. Tidak ada gunanya bahkan jika kau berteriak. Apa kau tidak tahu bahwa untuk mencegah identitasku bocor, yang akan mempengaruhi lukamu, ayahmu mencegah siapapun yang datang kemari. Hehe, betapa telitinya dia. Gunawan mengangkat dagunya dengan tangannya dan tersenyum sambil menatap Shin Luto, yang wajahnya sangat putih dengan ekspresi yang benar-benar ketakutan. "Tapi kau tidak perlu takut, aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, kau telah memanggilku kakek dengan penuh kasih sayang selama beberapa hari dan bahkan bersumpah untuk berbakti kepadaku seumur hidupmu. Hehe, bahkan seekor harimau yang kejam pun tidak akan memakan anak cucunya. Bagaimana mungkin aku, kakekmu, membunuh cucuku yang baik? Kakek akan membiarkanmu berbaring dengan nyaman di tempat tidur sepanjang hidupmu dan membiarkanmu mengenang kebaikan kakekmu seumur hidup." Plot twist di depan matanya, bersama dengan kata-kata Gunawan, hampir sepenuhnya meruntuhkan pertahanan psikologis Shin Luto. Saat ini, bibirnya pucat sampai tidak memiliki sedikit pun warna darah. Jika dia tidak melihat dan mendengarnya secara pribadi, bahkan jika seseorang membunuhnya, dia pasti tidak akan pernah berpikir bahwa dokter jenius yang tak tertandingi ini sebenarnya adalah Gunawan. Mereka adalah dua orang dari alam yang sama sekali berbeda dan sama sekali tidak memiliki kesamaan. Dampak psikologis semacam ini hampir meruntuhkan keseluruhan pandangannya terhadap dunia. Selama hari-hari ini, setiap orang memperlakukannya sebagai dewa dan melayani dia seperti master padepokan sebelumnya. Dia juga telah berlutut dan bersujud kepadanya dan bahkan memanggilnya kakek selama beberapa hari. Penghinaan semacam ini sudah cukup untuk meninggalkan jejak seumur hidup dalam jiwanya. "Gunawan, kita tidak memiliki kebencian masa lalu, tidak ada permusuhan baru-baru ini. Bahkan kau yang benar-benar melukaiku dulu. Apa yang masih ingin kau lakukan?" Shin Luto bertanya dengan nada suara yang sangat gemetar dan ketakutan. "Hehehehe." Gunawan dengan dingin tersenyum dan menjawab saat raut wajahnya kembali acuh tak acuh. "Ketika kita pertama kali bertemu, kita memang tidak memiliki kebencian masa lalu dan tidak ada permusuhan baru-baru ini. Namun, meski kita tidak memiliki kebencian, kau secara tidak terduga ingin menghancurkanku. Hah, kau tidak perlu beralasan lagi. Jumlah orang yang ingin membunuhku, bahkan lebih dari jumlah orang yang pernah kau lihat sepanjang hidupmu. Aku mengerti dengan jelas apa yang ingin kau lakukan padaku saat itu. Adapun alasanmu untuk menghancurkanku, kau sendiri pasti juga tahu. Jika itu adalah orang lain,
mereka pasti sudah dirusak olehmu. Tapi sayang sekali, kau bertemu denganku. Aku sebagai seseorang tidak memiliki banyak kelebihan. Selain tampil luar biasa tampan dan fenomenal dalam disposisi, satu-satunya yang tersisa adalah membalas kebaikan 10 kali lipat dan membalas dendam 100 kali lipat. Jika kau ingin menghancurkanku, maka aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Meskipun kita memiliki sebuah perjanjian sebelumnya, ayahmu masih secara pribadi datang ke Institut Boyolali untuk mencoba mengambil nyawaku. Karena itu, aku akan membuat seluruh padepokanmu menderita melalui kekacauan sehingga ayam dan anjing tidak dibiarkan tidak terganggu. Gunawan menyipitkan matanya, seluruh wajahnya dipenuhi dengan kesenangan dan ejekan dingin. Ketika kau bangun besok, beritahu ayahmu bahwa ini hanya pelajaran kecil saat ini. Bila kau terus memprovokasiku lagi, lain kali tidak akan menjadi lemah lembut seperti ini. Mungkin, seluruh padepokanmu ini selamanya akan lenyap dari Pulau Jawa. Kau. Mata Sin Luto terbuka lebar saat dia dengan tegas menatapnya ke arah Gunawan. Di depan matanya, saat ini Gunawan niscaya menjadi mimpi terburuknya. Dia hanya memiliki cukup waktu untuk meludahkan satu kata sebelum penglihatannya menjadi hitam dan tubuhnya jatuh berat. Gunawan dengan dingin tertawa dan berdiri. Dia dengan sedih bergumam, dalam situasi ini, aku hanya bisa menggunakan cara licik, curang, dan tak tahu malu ini. Aku tidak tahu kapan aku akan mencapai keadaan yang akan membuatku bisa menghancurkan sebuah keluarga kapanpun aku mau. Itu hanya karena kekejaman yang dilakukan pihak lain sehingga dia melumpuhkannya dan kemudian diam-diam mencuri akumulasi kekayaan dari 1000 tahun itu. Itu memang agak berlebihan dan kejam. Namun, Gunawan ingin kekuatannya maju secepat mungkin, yang berarti ada kebutuhan mendesak akan sejumlah besar bahan obat tingkat tinggi. Dan padepokan cabang Sin ini kebetulan menjatuhkan diri ke ujung tombaknya. Karena itulah, mereka memiliki ketidakberuntungan karena membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Gunawan mengusap wajahnya, menepuknya dengan lembut, dan kemudian kembali menampilkan penampilannya dari Margoloyo. Dia tidak segera menepuk pantatnya untuk pergi karena padepokan Sin ini terlalu besar dan juga berada di atas sebuah gunung. Jika sendirian, dia pasti akan kehilangan arah. Sin Tianan dan Sin Bagino akhirnya bergegas kembali setelah jam berlalu. Kedua wajah mereka merah padam karena kegembiraan. Jelas, mereka telah mendapatkan inti Dragon ranah tingkat raja.